meter tersisa saja dan yang mana semuanya dalam Partai Keadilan Sejahtera di sekitar. Ya, kita lanjutkan. Bismillah. Kami dari tim relawan PKS sekarang ini berada di atas perbukitan kebun kelapa sawit Petambua. Ya. Kita melihat di sana ada perkampungan. Itu adalah perkampungan Petambua. Perkampungan Petambua yang juga sangat terdampak oleh banjir, lumpur dan pasir serta material-material lain yang kemudian menghantam perkampungan tersebut. Jadi kami sampaikan bahwa dari perkampungan itulah mereka berlari menuju ke titik pengungsian tadi yang kita rilis sebelumnya ini, berjarak kira-kira 10 kilo atau 5 sampai 10 kilo dengan melewati kebun sawit, bukit-bukit, gunung dan sebagainya. Jadi mereka berlari dari sana kemudian membuka posko di tepi jalan raya tadi di daerah Petambua. Nah, bisa dibayangkan begitu berat perjuangan mereka sehingga bisa mereka lolos dari terjangan banjir, lumpur, pasir dan material lain yang sangat berbahaya yang akan kemudian menghancurkan perkampungan mereka. Kita lihat. Jadi dari arah sana mereka berlari di tengah kegelapan malam, menempuh melalui jalur yang sangat luar biasa, bahkan bukan biasanya, melewati kebun sawit, perbukitan, gunung, dan tentunya banyak duri-duri di sana di kebun sawit, dan mereka melintas sekitar 10 kilo melewati rute tadi dan sampai mereka di tepi jalan raya yang sebelumnya kami kabarkan. Ya, mengharapkan doa kita semua, semoga warga yang terdampak tetap dalam kesabaran dan tim relawan khususnya PKS diberi kesehatan yang kemudian bisa melanjutkan perjalanan, karena kita akan melewati beberapa bukit lagi untuk sampai kepada perkampungan Petambua yang kabarnya di sana juga banyak pengungsi yang belum mendapatkan logistik. Ya, ini teman-teman sudah bersiap-siap. Ya, sementara demikian dari Bukit Petambua, Mustari melaporkan. Meter tersisa saja dan yang mana semuanya dalam Partai Keadilan Sejahtera di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari, koordinator relawan PKS Sulawesi Selatan. Kami melaporkan bahwa saat ini kami masih berada di Desa Petambua. Di Desa Petambua, tepatnya di Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin satu-satunya masjid yang berada di Desa Petambua tersebut. Kita melihat teman-teman kita relawan masih tetap melanjutkan aksinya membersihkan masjid ini setelah sejenak tadi beristirahat di Soma, dan target kita insyaallah asar sudah bersih dan kemudian maghrib sebentar sudah bisa dipergunakan kembali untuk sholat berjamaah. Ya. Ketebalan lumpur yang berada di masjid ini sekitar 20 sampai 30 cm. Ya. Alhamdulillah setelah memulai tadi aksinya jam setengah 8 pagi, kondisi masjid sudah relatif lebih enak dipandang ya, dan sudah berada ya, pembersihannya sudah pada area mimbar. Kita lihat
salah seorang relawan kita dengan sangat bersemangat menyelesaikan atau berupaya membersihkan lumpur yang begitu tebal. Akan tetapi insya Allah ini tidak akan menyurutkan semangat kita. Kita sedikit bergeser keluar masjid, melihat kondisi di sekitar masjid yang kami sedang bersihkan ini. Ya, pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persis di depan masjid ada sebuah rumah, ya. Ada sebuah rumah yang pada saat kejadian banjir bandang turut tersapu, ya. Jadi di sini kemarin ada beberapa sofa, ada beberapa kursi di teras ini, tapi saat ini sudah hilang, tak berbekas lagi dibawa oleh arus air yang begitu deras. Ya. Kita lihat juga di sana ada beberapa rumah yang memang sudah tidak lagi ada penghuninya. Jadi masyarakat atau warga yang berada di tempat ini meninggalkan rumahnya beberapa saat sebelum kejadian air banjir bandang yang melanda kampung ini. Ya, dikabarkan atau diinformasikan oleh warga bahwa di kampung ini atau di desa Petambua ini ada korban jiwa 11 orang dan masih ada lagi 2 orang yang sementara dalam pencarian. Kita lihat, pemirsa sekalian. Nah, yang kita lihat ini sekarang, yang kita sorot ini adalah tanah kosong, ya, tanah kosong. Akan tetapi sebelum kejadian atau sebelum adanya banjir bandang, di tanah ini, di lapangan ini ada 3 rumah, ya, ada 3 rumah sebelum bangunan yang beratap biru itu, ya. Ada 3 rumah, tetapi sekarang sudah lenyap, sudah bersih, tersapu oleh air dan tidak menyisakan sedikit pun. Kita lihat. Jadi ada puluhan rumah yang tidak berbekas lagi. Ada puluhan rumah. Dan di sini ada kebun tapi sekarang juga tidak lagi menampakkan bahwa di sini pernah ada sebuah atau sepetak kebun. Ya. Kita mendekat ke arah sungai yang merupakan wadah aliran lumpur material yang deras sekali dari arah atas gunung tersebut yang mungkin pemirsa bisa melihat di sana ada titik-titik putih, ada beberapa titik putih. Menurut informasi dari warga ada 32 titik putih, dan titik-titik putih itu adalah bekas-bekas longsoran, ya, bekas longsoran yang kemudian materialnya lah yang kemudian masuk ke beberapa desa sampai ke kota Masamba. Ya, jadi desa Petambua ini kami perlu sampaikan adalah desa kedua setelah desa Meli. Jadi yang paling dekat dari sumber longsor adalah desa Meli. Mudah-mudahan kita masih sempat ke sana. Kemarin sudah sih, tapi mudah-mudahan masih sempat ke sana di waktu besok atau mungkin sebentar. Mudah-mudahan bisa. Ya, karena kita targetnya hari ini adalah menyelesaikan dulu pembersihan masjid. Nah, di sebelah sana kita lihat ada beberapa warga. Ada yang unik sebetulnya, karena awalnya dataran di sebelah itu lebih rendah ketimbang yang di tempat kami sekarang berdiri. Tetapi di sebelah relatif lebih aman. Dan hampir tidak ada yang rusak di sebelah sana. Hampir tidak ada yang rusak. Padahal menurut warga di daratan di sebelah sungai itu lebih rendah ketimbang di mana kami sekarang berdiri. Ya, kita lihat. Ya. Ini adalah pemandangan pasca banjir bandang yang menyapu desa Petambua beberapa hari yang lalu.
Demikian kami melaporkan untuk sementara. Saya Mustari dari Petambua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.